kepagian ya? Si anak itu pasti masih ngantuk banget. Juga guru-guru di sekolahnya yang pasti juga harus sampai di sekolah jam 4 pagi. Pagi-pagi buta. Itu masih belum masalah besar. Apa jam 4 pagi itu di sana sudah ada kendaraan umum yang lewat? Halo semuanya, kebijakan kontroversial Gubernur NTT yang mewajibkan anak-anak SMA dan juga SMK di beberapa sekolah di Kupang untuk sekolah jam 5 pagi. Nah, kebijakan ini sangat kontroversial, banyak menuai kritikan dan menimbulkan pro dan kontra. Nah, bagaimana tanggapan Denny Siregar dan juga tokoh-tokoh yang lain? Ini dia. Kabar kurang penting ini datang dari Nusa Tenggara Timur, di mana gubernurnya dari Partai Nasdem, yaitu Victor Laiskodat. Pak Victor ini yang saya tahu adalah pendukung Jokowi kelas berat. Tapi saya nggak mau bahas tentang Jokowi sih ya. Saya mau bahas kebijakan yang rada aneh dari Bung Victor, gubernur NTT ini yang kemarin viral. Yaitu ketika dia memerintahkan beberapa sekolah SMK dan SMA di NTT supaya siswanya wajib datang ke sekolah jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Benar, jam 5 pagi. Ini kebijakan yang gak biasa datang dari seorang gubernur. Saya kebayang sebagai orang tua siswa, terutama seorang ibu yang harus bangun jam 3 atau jam 4 pagi untuk menyiapkan bekal anaknya. Itu apa nggak kepagian ya? Si anak itu pasti masih ngantuk banget. Juga guru-guru di sekolahnya yang pasti juga harus sampai di sekolah jam 4 pagi. Pagi-pagi buta. Itu masih belum masalah besar. Apa jam 4 pagi itu di sana sudah ada kendaraan umum yang lewat? Kalau belum, kasihan kan si anak. Atau kasihanlah bapaknya yang harus antarkan si anak pagi-pagi buta ke sekolah dalam kondisi ngantuk yang luar biasa. Apalagi nanti jam 7 atau jam 8 dia harus berangkat juga ke kantor. Saya coba menemukan alasan apa yang membuat Bung Victor tiba-tiba menentukan bahwa siswa SMK dan SMA wajib datang ke sekolah jam 5 pagi. Dan ternyata alasannya itu sederhana banget. Bung Victor ingin menerapkan rasa disiplin kepada anak sekolah supaya mereka terbiasa bangun pagi-pagi dan malamnya bisa tidur lebih cepat. Saya nggak tahu dari mana beliau mendapatkan formula ini. Tapi sih sebenarnya itu berasal dari niat baik. Meski harus mengubah banyak budaya mulai dari keluarga sampai juga budaya di sekitarnya. Saya pribadi sih berpendapat kalau memang pemerintah ingin menerapkan budaya disiplin, ya jangan tanggung-tanggung lah hanya bangun di pagi-pagi buta. Kalau ingin menerapkan itu ya secara keseluruhan dalam bentuk pendidikan yang lebih terarah. Misalnya ya, kerjasama dengan militer untuk memberikan pendidikan kedisiplinan seperti model wajib militer di banyak negara maju. Di mana pemerintahnya setelah si anak selesai SMA wajib ikuti pendidikan militer untuk melatih mereka jadi manusia yang mandiri. Tapi pada dasarnya memang sebuah kebijakan yang mengubah sebuah kultur itu harus berdasarkan kajian akademis yang mendalam. Dikomunikasikan dan disosialisasikan. Nggak datang dengan tiba-tiba dan dikeluarkan penuh dengan semangat membara. Itulah kenapa kebijakan mendadak ini mendapat banyak kritikan. Karena itu seperti kebijakan coba-coba tanpa planning yang matang. Yang pasti, yang kritik, ya para orang tua. Karena ketika kultur seorang anak berubah, maka di lingkaran dekatnya dia juga harus menyesuaikan. Beda kalau anak itu tinggal di asrama misalnya, di mana kebijakan itu memang bagian dari SOP pendidikan di komunitas. Ya, ini hanya pendapat saya aja sih. Hanya karena merasa aneh aja dan membayangkan
mau ke sekolah, suasana masih gelap karena matahari belum terbit. Dan susah lagi mendapatkan angkutan umum yang sudah jalan di pagi-pagi buta. Kalau misalnya memang bisa atau mau mengubah kulturnya, seharusnya yang paling duluan mengubah adalah si para pembuat kebijakannya. Nah, ini kita tanya, apakah Gubernur NTT dan jajarannya seluruh PNS di sana bisa datang ke kantor jam 5 pagi dan mengubah budaya mereka selama ini? Biasanya sih di awal-awal doang ya. Sesudah itu ya kembali ke kebiasaan lama. Kalau ada gubernur nggak paham kultur anak sekolah zaman sekarang, bikin aturan seenak udelnya jadinya. Ya, anak SMA disuruh pagi-pagi buta berangkat ke sekolah. Karena sekolah bakal dimulai jam 5 pagi. Aduh, Bapak Mama sekolah jam 5 pagi. Di atas jam 4 sampai jam 5 itu Mama harus tanam kaki. Tanam kaki di dapur. Anak dorang ini SMA ini kalau kita di kampung itu bangun pagi pi cari kayu api, pi petik daun ubi, pi ikat sayur, antar mama ko antar bapak yang mau berjual di pasar pembarang nih taruh di lapak jualan pulang mandi baru pi sekolah jam 6. Jadi kalau pi sekolah jam 5 negara bisa hancur. Baik semuanya, kita sudah mendengarkan tanggapan dari berbagai pihak, baik juga Pak Denny Siregar, bahkan juga yang lain, kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT di mana anak-anak SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah efektif supaya anak-anak ini kelak menjadi orang yang disiplin dan juga bertanggung jawab? Kasih komentar ya teman-teman, bagaimana tanggapanmu? Kasih respon. Nah, tapi kalau menurut saya sih kurang efektif ya, karena jam 5 pagi terlalu cepat. Dan mengakibatkan ketika anak-anak SMA atau SMK ini belajar bisa mengakibatkan kantuk ya, karena terlalu cepat bangun. Dan kasihan juga orang tuanya bisa bangun jam 3:30 untuk mempersiapkan bekal ataupun sarapan anak-anak untuk sekolah. Bukan hanya itu, ketika anak-anak juga mau berangkat sekolah, makan pagi-pagi benar sangat sulit. Dan banyak hal lah yang perlu dipertimbangkan, bahkan juga keselamatan siswa-siswi ketika mau berangkat sekolah pagi-pagi benar ya, apalagi kalau dia di daerah terpencil. Nah, sangat berbahaya. Oke teman-teman, mungkin ada masukan yang lain, bisa dikasih komentar ya. Sampai di sini dulu video saya, kiranya bermanfaat.